Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Depri Febriani dengan NIM akhir 05. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Manajemen Pengelolaan dan Pelestarian Air Bersih dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan air merupakan hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Air bisa digunakan secara langsung. Sekarang sudah berubah kondisinya dikarenakan pencemaran air yang dilakukan oleh manusia itu sendiri hingga tersebarnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pembusukan sampah dan air limbah. Air yang tercemar menjadi air yang tidak layak dikonsumsi bagi manusia dan berakibat tidak ada manfaat di dalamnya. Islam mengajarkan konsep dari pengelolaan sumber daya air untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Ekonomi syariah merupakan konsep maslahah yang mengandung manfaat berkah dan sesuai tuntunan maqasid syariah. Maqasid syariah itu sendiri yaitu menuju arah yang lebih baik untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan menggunakan manajemen pengelolaan, maka air akan didapatkan secara layak dari segi kualitas dan terpenuhi kebutuhannya dari segi kuantitas. Pada saat ini, air bersih masih menjadi permasalahan masyarakat. Kurangnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang kurang layak merupakan bagian dari maraknya berita dari krisis air bersih ini. Selanjutnya ada masalah penelitian. Masalah yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air meliputi kualitas air yang tercemar, banjir, kekeringan, dan pendangkalan. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia menghadapi problema atau masalah yang sangat kompleks. Mengingat air mempunyai beberapa fungsi baik, fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang masih saling bertentangan. Adanya manajemen pengelolaan air dengan ekonomi Islam membuat pengelolaan air sistematis dan lebih bermanfaat. Selanjutnya ada dasar proporsi bayani. Pada jurnal Uniska membahas mengenai mekanisme manajemen pengelolaan air bersih bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup perspektif ekonomi syariah. Pengelolaan dan pemeliharaan air bisa dilakukan dengan memanajemen dengan perspektif ekonomi syariah. Kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah yang mengandung manfaat. Kemudian pada jurnal penelitian tentang pengelolaan sumber daya air di Dukuh Kaliurang, perspektif ekonomi Islam. Konteks ekonomi Islam, pembangunan permasalahan terutama pada masyarakat sekitar mata air tersebut dalam mengelola mata air. Masyarakat masih kurang minat dalam melestarikan sumber daya air tersebut. Kemudian pada Journal of Health Studies tentang Water Management in Health Perspective, selain sebagai sumber kehidupan, air juga memiliki karakteristik unik yang mampu memberikan keteladanan dalam membangun umat yang fleksibel menghadapi setiap rintangan senantiasa bermanfaat selain sebagai zat yang diperlukan bagi proses dalam tubuh. Selanjutnya pada jurnal penelitian tentang konsep pengelolaan air dalam Islam mempelajari tentang siklus air, air hujan, dan tumbuhnya tanaman. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berislam secara menyeluruh, yaitu pengelolaan sumber daya air yang bersifat holistik, berbagai sudut pandang. Selanjutnya pada penelitian yang berjudul Ketersediaan air bersih untuk kesehatan, kasus dalam pencegahan diare pada anak, air ini masih menjadi permasalahan dalam masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan yang layak. Ini masih sangat kurang di beberapa daerah. Dengan begitu, banyak munculnya berbagai penyakit yang tidak memandang kalangan umur. Selanjutnya ada berdasarkan fenomena tersebut, terdapat hadis yang membahas mengenai pengelolaan air seperti hadis yang direwatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abu Dawud, kitab Fiman-i Alma. Hadis di atas menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi kepemilikan umum dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, yaitu rumput, air, dan api. Kemudian dijelaskan pada Quran Al-Baqarah ayat 208, manusia diberi mandat atau amanah untuk mengemban misi ekologis untuk mengelola alam secara lestari.
Pada aspek ekonomi Islam, konsep maslahah ini menjadi manfaat atau berkah. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama teori utama itu ada konsep pengelolaan air. Pengelolaan sumber daya air merupakan proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air tanah maupun sumber daya lainnya. Tujuannya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya ada ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, air merupakan barang publik atau barang umum yang tidak bisa dimiliki secara individu atau hanya satu orang. Ini merupakan milik umum atau bersama umat manusia yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Ekonomi syariah juga mengelola kebutuhan air bagi manusia yang menggunakan tahapan manajemen pengelolaan. Selanjutnya ada teori pendukung, yaitu kebijakan pemerintah pengelolaan dan pelestarian air dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang didasarkan dengan kebijakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan dasar peraturan yang ditetapkan. Maka prinsip pengelolaan sumber daya air ini mengandung visi dan misi dan pola pengelolaan sumber daya air yang tepat. Selanjutnya ada water treatment. Pengelolaan air bersih dengan konsep water treatment digunakan terdapat tahapan, yaitu aerasi, filtrasi, adsorpsi, dan desinfeksi. Setiap tahapannya dilakukan agar air yang diolah atau diproses bisa bersih maupun layak untuk diminum. Mekanisme dari water treatment ini didukung dengan adanya alat ataupun monitoring dari alat yang sudah ada maupun melakukan pengawasan fisik. Selanjutnya teori pendukung yaitu ada hadits Kitab Fiman Alma, Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 dan Al-Baqarah ayat 30. Hadis ini menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi kepemilikan umum dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, yaitu rumput, air, dan api, dan mengandung arti perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim menggunakan rumput, air, dan api sebagai milik bersama. Selanjutnya, adanya kepedulian terhadap lingkungan. Ini sesuai dengan peran manusia bagi Khalifatullah fil ard. Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing, mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Kemudian ayat ini juga memberi manusia amanah untuk mengemban misi ekologis untuk mengelola alam secara lestari. Sebagai pengelola potensi lingkungan dan manusialah sebagai pengelola aktual lingkungan. Sehingga terbentuklah kerjasama antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia dalam mengelola lingkungan. Berikut ada hipotesa yaitu terdapat manajemen pengelolaan dan pelestarian air bersih dengan ekonomi Islam. H0-nya tidak terdapat manajemen pengelolaan dan pelestarian air bersih dengan ekonomi Islam. Selanjutnya ada HA terdapat anjuran pengelolaan dan pelestarian air dalam ajaran Islam. H0-nya tidak terdapat anjuran pengelolaan dan pelestarian air dalam ajaran Islam. Di sini ada kerangka teori. Water treatment ini yang berisi aerasi, filtrasi, absorpsi, dan desinfeksi akan mempengaruhi manajemen pengelolaan dan pelestarian air bersih. Kemudian daripada itu ada lagi kebijakan mengenai air, pelestarian, dan pengelolaan air dalam Islam, serta ekonomi Islam akan mempengaruhi dari manajemen pengelolaan dan pelestarian air bersih. Berikut ada kerangka konsep yaitu variable independent dan dependent. Variable independent ini water treatment dan kebijakan mengenai air bersih, kemudian ekonomi Islam, pelestarian dan pengelolaan air dalam Islam. Ini akan mempengaruhi manajemen pengelolaan dan pelestarian air bersih. Berikut ada daftar istilah.
mengenai manajemen pengelolaan pelestarian air bersih, perspektif ekonomi Islam, kebijakan, pengelolaan, dan pelestarian dalam Islam. Berikut ada literatur review yang telah saya kaji melalui beberapa jurnal penelitian. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun tugas ini. Terima kasih atas ketersediaannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.